Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabar baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh perumus dasar-dasar Pancasila dengan muatan pembelajaran PKN SD kelas 6. Di sini, apakah ada yang tahu siapa sih tokoh perumus dasar-dasar Pancasila? Nah, tokoh perumus dasar Pancasila dibentuk dari sebuah panitia kecil atau biasa yang disebut panitia 9. Panitia 9 sendiri merupakan kepanitiaan kecil yang dibentuk pada sidang pertama BPUPKI atau Badan Usaha Penyidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dengan salah satu hasilnya adalah pembentukan Panitia 9. Seperti namanya, Panitia 9 ini terdiri dari 9 tokoh terkenal di Indonesia yang ditetapkan pada 22 Juni 1945. Pembentukan Panitia 9 ini merupakan salah satu cara untuk menjalankan tugas BPUPKI untuk merumuskan berbagai hal, termasuk bentuk negara serta dasar filsafat negara. Panitia 9 pun dibentuk dengan tugas membentuk dasar negara. Kepanitiaan itu kemudian dibentuk dan diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Selain dua tokoh tersebut, masih ada 7 tokoh penting yang berperan dalam proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 9 tokoh termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Dari 9 tokoh tersebut, semuanya memiliki pendapat dan hasil dari rapat BPUPKI tersebut. Namun hanya beberapa saja yang sudah disahkan. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, seperti yang sebelumnya dijelaskan, Soekarno pada Panitia 9 menjabat sebagai Ketua Panitia untuk merumuskan Pancasila. Selain sebagai ketua, Presiden pertama Indonesia ini juga berperan dalam memberikan usulan-usulan dasar negara. Sedangkan peran sosok Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia sangatlah banyak, seperti mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang menjadi partai yang menuntut kemerdekaan dari Belanda. Hingga akhirnya Soekarno menjadi tokoh yang membacakan teks proklamasi dan dipercaya menjadi Presiden Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta juga merupakan bagian dari Panitia 9 yang menjabat sebagai wakil ketua mendampingi Soekarno. Ia percaya ikut menjadi bagian pembentuk dasar negara karena banyaknya peran yang sudah dilakukan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan setelah Indonesia terbebas dari jajahan Belanda, Muhammad Hatta dengan 3 tokoh lain membentuk 4 serangkai untuk memperjuangkan kemerdekaan atas penjajahan Jepang. Hingga akhirnya Muhammad Hatta mendampingi Soekarno menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Tokoh lain dari Panitia 9 adalah Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama atau NU yang terkenal cerdas, memiliki kesadaran politik yang tinggi. Pada masa penjajahan Jepang, Wahid Hasyim membentuk sebuah kementerian agama dan membujuk Jepang untuk memberikan pelatihan militer pada para santrinya. Latihan militer itu tentu membantu membuat masyarakat Indonesia, khususnya pemuda, memahami teknik berperang dan bisa ikut berjuang. Selain itu, ia juga mendirikan barisan pertahanan rakyat secara mandiri untuk bertahan dari serangan penjajah. Lalu yang keempat ada Kiai Haji Kahar Muzakir. Ada juga tokoh lain yang tergabung dalam Panitia 9, yaitu Kiai Haji Kahar Muzakir, yang merupakan tokoh pendidik. Ia banyak mendirikan sekolah, baik di Yogyakarta tempat kelahirannya, hingga di beberapa kota lain seperti Surakarta dan juga Pacitan. Peran lain yang dilakukan adalah mendirikan Perhimpunan Indonesia di Mesir yang merupakan jaringan dari Perhimpunan Indonesia Raya di Mesir. Usaha Indonesia untuk merdeka didengar oleh negara-negara lain, khususnya dari Timur Tengah.
kelima ada A.A. Maramis. A.A. Maramis atau Alexander Andreas Maramis adalah salah satu tokoh yang menjadi anggota Panitia 9 yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ia merupakan golongan nasionalis yang mengusulkan perubahan pada butir pertama Pancasila yang saat itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. Sebagai orang yang belajar tentang hukum, A.A. Maramis juga berperan dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar dengan melakukan beberapa perubahan tertentu. Lalu, yang keenam ada Abi Kusno Djoko Suroso. Ada juga Abi Kusumo Djoko Suroso yang juga termasuk anggota dari Panitia 9 dalam membentuk dasar negara Pancasila. Sebelumnya, Abi Kusno Djoko Suroso juga merupakan pemimpin pertama dari Partai Syariat Islam Indonesia atau PSII yang juga berjuang mendapatkan kemerdekaan. Selain itu, membantu perumusan Pancasila, ia juga merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Lalu, yang ketujuh ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo juga menjadi salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang turut membantu merumuskan Pancasila. Ia adalah tokoh yang aktif dalam organisasi Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia saat ia di Belanda. Bahkan ia adalah tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok yang tergabung dalam golongan tua untuk menyetujui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedelapan ada Agus Salim. Agus Salim adalah tokoh yang aktif sebagai wartawan dan juga aktivis. Pada masa kebaktian nasional, ia juga tokoh yang tergabung dalam Partai Syariat Islam hingga menjadi salah satu petingginya. Yang terakhir ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang terkenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, serta ahli hukum. Selain menjadi perancang Pancasila, ia juga menjadi pelopor Sumpah Pemuda yang dibacakan saat Kongres Pemuda II. Nah, itu tadi adalah 9 tokoh perumus dasar negara. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa penetapan hari kelahiran Pancasila yang bisa kita peringati setiap tanggal 1 Juni mengacu pada momen ketika Soekarno berpidato di hadapan sidang penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Saat itu, 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 pokok gagasan tentang dasar negara. Kendati demikian, rumusan dasar negara juga tak lepas dari peran dua tokoh bangsa, yaitu Muhammad Yamin dan Supomo. Keduanya turut mengemukakan gagasan mereka mengenai dasar negara di sidang BPUPKI. Apa saja sih pokok-pokok pemikiran Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin mengenai dasar-dasar negara? Yang pertama, rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin dalam sidang tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang disampaikan dalam pidatonya secara tidak tertulis. 5 usulan dasar negara Muhammad Yamin yaitu kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga mengusulkan rancangan 5 dasar negara yang merupakan gagasan tertulis, yaitu dalam bentuk tertulis 5 dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan adil yang beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada rumusan dasar negara menurut Supomo dalam sidang 31 Mei 1945. Supomo mengusulkan rumusan 5 dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan. Lalu yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan 5 dasar negara pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, yaitu tentang internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh usulan dari 3 tokoh tersebut kemudian ditampung, dibahas, dan dirumuskan oleh Panitia 9 yang dibentuk BPUPKI. Setelah berunding, Soekarno mengutarakan akhir rumusan dasar negara di hadapan peserta sidang Gedung Cho Sang In atau kini disebut dengan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri.
Soekarno menyampaikan bahwa Yamin adalah orang yang mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai sejarawan, Yamin memilih nama Pancasila dari bahasa Sanskerta. Akhirnya, nama Pancasila dipilih sebagai dasar negara Republik Indonesia dan diresmikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini Ibu memiliki media diorama yang berisikan tentang tokoh-tokoh perumus dasar Pancasila. Jadi ini adalah media diorama yang sudah Ibu buat. Ini ya. Media ini Ibu buat agar anak-anak bisa lebih memahami dan lebih memudahkan untuk mengingat siapa saja sih tokoh-tokoh perumus dasar Pancasila dan apa sih yang diusulkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, jadi di sini sudah Ibu pasang sesuai dengan apa yang dirumuskan para tokoh. Di sini ada 9 tokoh. Salah satunya juga ada Insinyur Soekarno. Terus ada Dr. Muhammad Yamin dan ada Dr. Supomo. Ini ya. Jadi anak-anak bisa lebih mudah mengetahui apa sih yang diusulkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Jadi agar lebih semangat untuk belajar tentang PPKN. Terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Terima kasih.